Dengan hadirnya Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rakernas PDIP pada Selasa kemarin, meyakinkan publik bahwa dukungan Presiden akan tetap bulat pada Capres Ganjar Pranowo di tengah isu perbedaan dukungan antara PDIP maupun Joko Widodo. Apalagi PDIP menyebut dukungan Presiden kepada calon Presiden lainnya seperti Prabowo Subianto hanyalah persepsi. Lalu bagaimana sikap Prabowo jika benar-benar kehilangan endorse dari Presiden? Adakah sejumlah khawatiran akan turunnya tren elektabilitas sang Menteri Pertahanan? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bergabung bersama kami melalui luar studio ada juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat malam, Bang Dhanil. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini khawatir atau tidak begitu ada tren penurunan? Tadi Pak Muzani sudah mengatakan selama ini berdampak loh endorse Presiden pada elektabilitas Pak Prabowo. Selama ini kita tunjukkan justru trennya positif, artinya ada peningkatan tren elektabilitas Pak Prabowo dan itu didukung dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Tentu tidak bisa dinafikan ada faktor Pak Presiden Jokowi yang menjadi bagian dari penentu dari proses Pilpres dan pemilu pada 2024 nanti. Oke, itu seberapa besar kemudian Bang Dhanil dan apakah tidak ada khawatiran itu akan turun nanti? Jokowi kemudian konsisten bekerja sebagai Menteri Pertahanan untuk mempengaruhi. Oke, artinya keyakinan tadi porsinya endorse itu seberapa besar? Apakah kemudian tidak khawatir ketika hari ini Presiden terlihat tegak lurus, terlihat mesra terhadap PDIP dan juga Ganjar, ini akan mempengaruhi elektabilitas Pak Prabowo? Kita melihat memang Pak Presiden selayaknya memang bersikap demikian, artinya beliau tentu menyambut, tentu bersikap baik dengan seluruh partai politik, dengan seluruh capres dan terkait dengan endorsement beliau atau kemudian dukungan konkret beliau. Tentu yang paling tahu adalah Pak Presiden. Yang jelas posisi Pak Prabowo adalah ingin terus bekerja dengan maksimal dalam kabinet Pak Jokowi dengan harapan tentu sukses kabinet Pak Jokowi ini memberikan dampak positif juga secara elektoral kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini bekerja secara maksimal dengan baik di bidang pertahanan sebagai Menteri Pertahanan. Itu yang pertama, Mas. Bang Dhanil, kalau Anda mengatakan hanya Pak Presiden yang tahu, begitu ini kan seakan-akan berarti masih ada keyakinan dong ya dari Pak Prabowo, dari Gerindra, dari Anda bahwa masih akan ada begitu ya semacam dukungan dari Presiden untuk Pak Prabowo bisa mencapreskan diri nanti. Kami percaya beliau adalah presiden yang terpilih 2 kali Pilpres dan menang Pilpres dan kemudian punya pengalaman memimpin Indonesia selama 2 periode. Tentu beliau mempunyai insting mana pemimpin yang pantas dan bisa menyelesaikan masalah-masalah Indonesia ke depan. Beliau tahu persis apa masalah Indonesia hari ini dan seperti apa tantangan global, tantangan regional, tantangan lokal yang akan kita hadapi dan beliau tentu tahu siapa yang bisa meneruskan kepemimpinan beliau sesuai dengan tantangan-tantangan tersebut dan kami tidak ingin menafikan bahwasannya tentu semua capres bukan hanya Pak Prabowo saja berharap bisa belajar dari Pak Jokowi dan tentu berharap ada dukungan dari Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menang 2 kali Pilpres. Oke, Bang Dhanil, berarti maksud Anda Pak Prabowo masih menjadi primadona, masih terlihat bisa menjawab tantangan zaman hari ini begitu di mata Pak Jokowi. Meski kemudian kemarin kita lihat di Rakernas ini kan mesra sekali, hangat sekali dengan Bu Mega, jelas mendukung Ganjar Pranowo begitu. Apalagi tadi Sekjen PDIP mengatakan tegak lurus, satu nafas kepemimpinan begitu. Ini tidak ada kekhawatiran ke situ? Tidak, jadi sebagai pemimpin negara memang Pak Jokowi harus mesra dengan siapapun, terutama para pemimpin-pemimpin politik.
Pun demikian dengan Pak Prabowo juga mesra dengan siapapun, artinya ingin bersahabat, ingin mengajak berkolaborasi siapapun yang ingin membangun Indonesia bersama-sama. Jadi kami tidak sama sekali khawatir Pak Jokowi dekat dan mesra dengan seluruh pimpinan-pimpinan politik di Indonesia. Bahkan kami mendukung sikap tersebut, dan sikap tersebut menunjukkan bahwasannya beliau adalah negarawan, dan itu yang patut kita contoh, dan Pak Prabowo banyak belajar terkait dengan sikap tersebut. Oke, kami akan kembali putarkan statement Joko Widodo di pidato tertutup di Rakernas untuk kembali menyegarkan ingatan kita soal statement dari Presiden. Kita lihat berikut ini. 2024, 2029, 2034 itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Komunikasi dengan rakyat, saya melihat, saya bolak-balik nggak tahu ribuan kali saya dengan beliau. Dan rakyat juga enak, renyah, nggak kayak saya ini bertak berdua pada rakyat. Oke, Bang Dhanil, ini lugas sekali loh pernyataannya bahwa di bawah Ganjar Pranowo, ibarat produk Ganjar Pranowo punya A, B, C, D. Ini jangan-jangan PHP begitu ke Pak Prabowo gitu. Ini pilihannya tegak lurus dengan partainya begitu. Bagaimana? Saya kira sikap yang ditunjukkan Presiden wajar, dan memang seharusnya begitu. Beliau menunjukkan sikap kenegarawan dan menjunjung tinggi etika dan adab. Tidak mungkin Pak Presiden memuji capres yang lain di forum PDIP. Artinya beliau memuji dan memberikan semangat kepada capres PDIP. Dan kita setuju sikap tersebut harus terus ditunjukkan Presiden, dan Pak Prabowo terus terang belajar banyak terkait dengan sikap-sikap dan adab politik dari Pak Jokowi terkait dengan kepemimpinan beliau pada saat ini. Bang Dhanil, kalau menggunakan logika itu, berarti kan kemudian bisa jadi kalau di forum Prabowo, di forum relawan Prabowo itu juga bisa dikatakan begitu Prabowo adalah pilihan dan segala macam. Yeah. Itu mungkin saja terjadi dong kemudian? Iya, artinya tadi kami sebutkan kami memahami betul sikap Pak Jokowi tersebut sebagai presiden, sebagai orang yang punya pengalaman panjang sebagai menang 2 pilpres. Jadi kami mafhum betul. Tentu apa yang sesungguhnya dari apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi, beliau yang paling tahu. Dan tentu kita terus terang Pak Prabowo ingin belajar terus, dan tentu dalam hal ini sebagai menteri beliau, Pak Prabowo tegak lurus dengan Pak Jokowi dalam kepemimpinan Indonesia ke depan. Kemudian beliau akan terus banyak belajar dan mempersiapkan diri untuk Pilpres 2024. Oke Bang, tapi kemudian dengan isu soal proposal Ukraina yang kemarin Pak Jokowi sudah menjawab itu ternyata inisiatif Pak Prabowo, belum dikomunikasikan ke Pak Jokowi, ini publik akhirnya mengartikan jangan-jangan renggang ini hubungannya, tidak ada komunikasi yang belum terjalin dengan baik, Pak Prabowo sudah menyampaikan ke publik begitu. Begitukah kondisinya? Mas, hari ini Anda bisa lihat posting saya di Instagram saya, di sosial media saya memposting video Pak Prabowo dan Pak Jokowi di Kuala Lumpur sore tadi. Beliau berdua bicara sambil tertawa riang gembira terkait dengan sikap dan pernyataan proposal Pak Prabowo untuk mendorong perdamaian. Tapi itu kan setelah kemudian diajukan dan ada tanggapan publik begitu Bang, akhirnya ada komunikasi. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu satu tarikan nafas dengan kebijakan Presiden selama ini.
Ya, artinya kemudian itu kan komunikasi dijalin setelah kemudian ini mencuat di publik, menjadi kontroversial, akhirnya baru bertemu di event dan itu juga di Malaysia begitu loh. Tidak, jadi yang perlu dipahami adalah Pak Presiden membuat kebijakan umum terkait dengan sikap negara kita dalam hal perdamaian antara Rusia dan Ukraina, dan beliau berupaya agar perdamaian Rusia dan Ukraina itu terus bisa diusahakan, dan kemarin di Singapura Pak Prabowo melakukan hal yang sama dan melanjutkan apa yang sudah menjadi garis komando dari Pak Presiden. Jadi tidak ada yang berbeda, dan Pak Presiden menjawab wartawan pada saat itu tentu terkait dengan detail dari proposal yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam diskusi Shangri-La Dialog tersebut. Oke, jadi sebetulnya yang disampaikan Pak Prabowo juga adalah satu tarikan nafas dengan Jokowi begitu ya? Menjadi langkah maju justru dalam upaya-upaya kita mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Oke, Bang Daniel, artinya setelah ketemu ini memang satu nafas kah atau kemudian Pak Prabowo memang tidak mengkomunikasikannya di awal begitu dengan Pak Jokowi? Tentu tadi saya sebutkan ya, Pak Jokowi beliau membuat garis-garis umum kebijakan begitu. Nah, tentu operasional kebijakan itu dilaksanakan seperti apa, itu tentu para menteri paham betul, asal tidak berbenturan dan tidak bertabrakan dengan kebijakan umum Pak Presiden. Kan menteri itu punya tanggung jawab untuk melaksanakan program Presiden, punya tanggung jawab untuk melaksanakan garis-garis besar kebijakan Presiden. Detailnya tentu adalah menteri punya tanggung jawab untuk menjabarkan itu semuanya. Baik, Bang Daniel, terakhir kalau begitu publik kemudian juga menaruh perhatian pada sejumlah statement Gerindra yang menyatakan ketika anak dari Pak Jokowi yaitu Mas Kaisang maju di Depok, ini kemudian akan didukung. Kemarin juga pas Lebaran, setelah Lebaran Pak Jokowi menyempatkan ke Solo ketemu Mas Gibran. Ini masih mencoba mencari dukungan, simpati agar kemudian endorse-nya masih akan terus berjalan untuk Pak Prabowo? Yang jelas sederhana saja, Mas. Semua capres tentu berharap ada dukungan dari Presiden. Dalam hal ini Pak Jokowi yang sudah menang dalam 2 kali Pilpres, dan dukungan beliau sangat berarti karena beliau memiliki voters atau pengikut followers yang setia, dan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau ada capres yang tidak berharap dukungan dari Pak Jokowi, kami kira tidak masuk akal. Itu pertama. Yang kedua, Pak Prabowo tentu berkepentingan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Hal-hal yang kebijakan baik yang sudah dirancang oleh Pak Jokowi harus terus dilanjutkan, dan itu jadi komitmen Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintahan pada saat ini. Bang Daniel, berarti Anda sampai saat ini masih yakin kemudian Pak Prabowo adalah nama atau kemudian sosok yang bisa melanjutkan dan menjadi pilihan Jokowi begitu ya, nanti pada Pilpres 2024? Terakhir singkat saja. Kami berkeyakinan dan tentu berharap Presiden bisa mendukung Pak Prabowo dalam hal ini, karena Pak Prabowo tentu sejak awal menyebutkan tegak lurus dengan semua kebijakan dari Presiden. Baik, oke. Kita akan tunggu seperti apa Pak kemudian endorse masih akan terus diberikan kepada Prabowo Subianto sebagai salah satu capres. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bang. Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.